Evakuasi penumpang mobil SUV yang terjun ke parit sedalam 3 meter berlangsung dramatis. Kejadian ini terjadi di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah warga mencoba membantu penumpang yang terjebak. Posisi mobil yang miring di dalam parit dan kondisi penumpang yang mengalami syok sempat membuat kesulitan proses evakuasi dari pintu bagian belakang. Setelah 15 menit kemudian, 7 penumpang yang merupakan satu keluarga berhasil dievakuasi. Para korban yang alami luka ringan lalu dibawa ke klinik terdekat. Menurut keterangan saksi, mobil yang dikemudikan ini awalnya melaju dari kawasan Regensi 2 menuju Kota Bumi, Kabupaten Tangerang dengan kecepatan cukup tinggi. Pengemudi yang diduga mengantuk membuat mobil hilang kendali hingga akhirnya terjun ke dalam parit 3 meter setelah sebelumnya menabrak trotoar jalan. Ini sih mobil dari arah sana itu katanya udah oleng, jadi katanya itu orangnya ngantuk dari sana sampai sini itu udah parah mungkin, makanya sampai ngebuang ke kali. Para korban yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat rencananya akan menghadiri prosesi wisuda keluarganya di Politeknik Pelayaran di daerah Sukadiri, Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai 3 warga diduga simpatisan KKB ditembak aparat, situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua tengah memanas. Sejumlah warga merusak dan membakar kendaraan milik TNI Polri dan pejabat pemerintah setempat. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua kembali memanas usai penembakan yang dilakukan aparat TNI terhadap 3 warga yang diduga merupakan simpatisan kelompok OPM pimpinan Tyrannus Enumbi. Peristiwa tersebut memancing kemarahan warga dan melakukan aksi dengan merusak dan membakar sejumlah kendaraan milik aparat TNI, Polri, dan pejabat pemerintah setempat. Dari 3 warga yang ditembak aparat, diduga salah satu warga merupakan kepala kampung Porbalo, distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Dari hasil penindakan yang dilakukan aparat TNI dari personil Satgas Yonif RK753, AVT, Satgas Selang 4, dan Satgas Mandala 4 berhasil mengamankan 1 buah senjata api rakitan di salah satu kios milik warga yang berada di distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Terkait penindakan terhadap gerombolan OPM yang dilakukan oleh TNI, Satgas Yonif 753 di wilayah Kabupaten Puncak Jaya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 19.45, saya Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan menyampaikan bahwa benar kejadian ini dilakukan oleh Satgas Yonif 753 AVT pada hari Selasa terhadap gerombolan OPM dari kelompok Tyrannus Enumbi ya, bersama beberapa anggotanya. Tyrannus Enumbi sendiri sudah menjadi DPO kepolisian sejak tahun 2018, yaitu tindakan pidana menyerang aparat keamanan. Termasuk pada akhir-akhir ini sudah melakukan penyerangan, menembak dan membunuh tukang ojek masyarakat sipil di wilayah tersebut. Sehingga jelas bahwa gerombolan ini adalah memang meresahkan. Ya, bukan hanya menyerang pada aparat, tapi juga menyerang masyarakat sipil. Hingga saat ini, aparat TNI Polri masih terus melakukan koordinasi dengan massa dan meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Dari Puncak Jaya, Papua Tengah, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Keselamatan Jurnalis melaporkan kasus tewasnya wartawan Tribrata Riko Sempurna Pasaribu ke kantor staf Presiden. KKJ meminta KSP mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Komite Keselamatan Jurnalis mendorong KSP mengusut tuntas kasus Sempurna Pasaribu yang tewas bersama keluarganya akibat kebakaran. Kasus tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Dugaan tersebut mencuat lantaran almarhum Riko Sempurna Pasaribu tewas tidak lama setelah dirinya menulis berita praktek judi online.
Pihaknya mempertanyakan mengapa anggota TNI tersebut tidak dipanggil dalam penyidikan oleh Polda Sumatera Utara. Bukti yang ditemukan Komite Keselamatan Jurnalis menunjukkan keterlibatan oknum anggota TNI dan telah diserahkan ke KSP. Kami membawa kasus ini ke KSP karena kami ingin KSP mengawal proses penyidikan ini dengan baik gitu ya, karena kami merasa ada indikasi mungkin kasusnya bisa masuk angin ini kalau tidak dikawal oleh dari Jakarta. Kira-kira itu hasil tadi kami bertemu dengan tim dari Deputi 4 dan Deputi 5 KSP. Anggapan dari KSP masuk angin itu gimana, Pak? Ya, masuk anginnya begini. Jadi almarhum Riko Sempurna ini kan beberapa di akhir Juni itu dia menulis tentang Keluarga wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu terus mencari keadilan. Jumat lalu, putra sulung Sempurna Pasaribu ditemani kuasa hukumnya mendatangi markas Pusat Pos Militer Angkatan Darat atau Puspom AD di Jakarta. Mereka melaporkan dugaan keterlibatan oknum TNI AD berpangkat Koptu berinisial HB dalam kasus pembakaran rumah yang menewaskan 4 orang. Kalau almarhum Pasaribu itu sempat meminta perlindungan kepada pihak polisian, yaitu Kasatreskrim Polres Tanah Karo, begitu. Ada juga percakapan kalau tentang adanya telepon beberapa kali dari yang kita laporkan ini, terduganya itu yang keterlibatan anggota TNI itu kepada Pimretnya untuk melakukan take down pemerintahan yang sebelumnya dilakukan. Ada 3 kali telepon, nggak diangkat, terus dibalas, tolong untuk dihapuskan, kira-kira begitu di percakapan itu dari Pimret. Menurut kita tim KKJ, sikap Panglima mungkin itu terlalu dini ya, dan itu memang harus kita klarifikasi kan begitu, bahwasannya kita menduga dari KKJ dan LBH menduga adanya keterlibatan TNI. Jadi dengan bukti-bukti yang kita bawa tadi, dengan adanya data dari saksi-saksi yang kita dapat, kan begitu, ini yang meyakinkan korban untuk melapor ke Puspomat Angkatan Darat untuk mencari keadilan. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah keterlibatan anak buahnya dalam kasus pembakaran rumah wartawan. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang rumah wartawan dibakar sudah diatasi oleh Polri. Tapi ada keterlibatan dari anggota TNI, prajurit atau nggak ada. Sebelumnya rumah dan warung milik wartawan Tribrata TV Sempurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara dibakar pada Kamis dini hari akhir Juni lalu. Sempurna Pasaribu beserta istri, anak dan cucunya tewas dalam kebakaran ini. Peristiwa terjadi setelah Sempurna memberitakan praktik judi di daerahnya. Polisi kemudian menetapkan 3 tersangka, yaitu Yunus Saputra Tarigan, Rudi Apri Sembiring, dan Bebas Ginting. Namun polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya menghirup udara bebas. Ia selesai menjalani masa hukuman 1 tahun penjara di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Indramayu atas kasus penodaan agama. Panji Gumilang keluar dari pintu lapas kelas 2B Indramayu, Jawa Barat. Panji bebas usai menjalani hukuman 1 tahun penjara, dikurangi masa penahanan dan remisi Hari Raya Idul Fitri. Panji divonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus penodaan agama pada 20 Maret 2024 lalu. Panji Gumilang menjadi sorotan publik pada 2023 lalu karena kasus penodaan agama yang dilakukannya. Ia dinilai melenceng dari syariat Islam dengan praktik keagamaannya di Ponpes Al Zaitun. Selain saf salat yang berjarak, Panji juga memperbolehkan perempuan menjadi khotib sholat Jumat. Panji juga menuai kontroversi karena menyebut Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad.
hari ini saya Panji Gumilang. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Juli, beliau telah habis masa pidananya dan tadi jam 8.30 kita bebaskan dari lapas kelas 2B Indramayu. Ditahan berapa bulan, Pak? Beliau menjalani pidana selama putusan pengadilan 1 tahun. Ada remisi? Dia dapat remisi 15 hari, remisi khusus Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, DPRD Kota Solo menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wali Kota Solo. Usulan pengunduran diri Gibran disampaikan dalam rapat paripurna di gedung DPRD Solo. Persetujuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Solo, Kinkin Sultanul Hakim. Pada kesempatan yang sama, disampaikan pemberhentian dengan hormat Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo. Selanjutnya, DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, untuk diangkat sebagai Wali Kota Solo menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, pemirsa, ratusan aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Surakarta melepas Gibran Rakabuming Raka usai mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Para ASN membawa sejumlah spanduk bertuliskan terima kasih dan kesan-kesan selama kepemimpinan Gibran. Pelepasan ini diapresiasi langsung oleh Gibran dan menyelami para ASN. Gibran juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh para ASN selama 3 tahun kepemimpinannya. Pemirsa, Partai Perindo memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah pasangan calon kepala daerah. Acara dilaksanakan di Aula DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta. Rekomendasi yang diberikan hari ini merupakan rekomendasi tahap kedua sebagai keyakinan Partai Perindo terhadap kepemimpinan, sekaligus keyakinan partai untuk turut mendukung kemenangan dalam Pilkada 2024. Ketua Harian 1 DPP Partai Perindo, Angela Tanu Sudibyo, menyebut surat rekomendasi tahap kedua diberikan kepada 42 wilayah dengan 3 provinsi, serta 39 kabupaten kota. Pada kesempatan yang sama, Partai Perindo juga memberikan apresiasi serta dukungan kepada 13 kader Partai Perindo untuk maju sebagai calon kepala daerah. Partai Perindo juga akan memberikan surat rekomendasi tahap 3 pada saat musyawarah kerja nasional di akhir Juli mendatang. Dukung dan sebaliknya kami mohon jikalau nanti kepala daerah sudah terpilih dari calon yang kita usung atau kita dukung juga membantu pembangunan Partai Perindo. Saya katakan kepada kawan-kawan, seringkali saya katakan, Partai Perindo tidak ada artinya kalau tidak bisa berperan aktif, ya baik di pusat ataupun di daerah. Karena untuk melayani bisa efektif, artinya kita harus punya banyak kader ataupun non-kader yang kita usung dan kita dukung duduk di pemerintahan pusat ataupun daerah, ataupun di legislatif pusat ataupun daerah. Dengan gitu tujuan daripada Partai Perindo, kabupaten kota dan seluruh jajaran di bawahnya, sekali kita mengusung dan mendukung calon kepala daerah, kita harus ingat konsekuensinya. Ya, jadi bukan hanya ikatan itu ada di awal, tapi kita harus mengawal sampai betul-betul calon-calon yang kita dukung dan usung ini bisa duduk memenangkan pilkada nanti. Ya, setuju semuanya ya? Ini adalah konsekuensi dari satu keputusan, konsekuensi dari satu dukungan, konsekuensi dari satu apa yang kita usung, yaitu bahwa kita harus bekerja keras, bergandengan tangan tentunya dengan partai lain yang ikut sama-sama mengusung dan mendukung. Pemirsa, pasangan Christopher dan Claudia menyisikan 9 pasang lain di ajang pemilihan Koko Cici Jawa Timur 2024 yang digelar di kota di Surabaya. Sebelumnya, para peserta ini telah menjalani karantina dan serangkaian kegiatan mulai dari adu talenta dan gagasan. Kali ini gelaran pemilihan Koko Cici Jawa Timur 2024 yang keempat kalinya berlangsung di Kota Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur.
Kegiatan ini diadakan untuk mencari talenta muda sebagai duta wisata untuk mengenalkan dan melestarikan budaya Tionghoa di Indonesia serta kepada wisatawan asing. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, juga turut memberikan kata sambutannya dalam acara Koko Cici Jawa Timur 2024. Seluruh peserta telah melalui seleksi dan karantina pembekalan materi selama 4 hari di salah satu hotel di Surabaya. 4 hari 3 malam kemarin kita sudah nginep di tempat ini yang pasti di Grand Empire Palace. Kami karantina dan semua hal terutama mengenai behavior, karena biasanya orang itu kelihatan aslinya ketika kita nginep bareng. Kita lihat kalau capek gimana mukanya. Jadi kita benar-benar cari insan muda yang benar-benar tulus untuk Jawa Timur, tulus untuk mengabdi. Nama Christopher dan Claudia keluar menjadi juara pertama di ajang Koko Cici Jawa Timur 2024 kali ini dan menyisihkan sejumlah pasangan Koko Cici lainnya yang juga bertalenta. Tidak menyangka juga bisa dapat gelar sebagai Claudia. Kalau sama saya juga merasa sangat bangga dan senang dan juga tentunya tidak expect ya, karena di sini semua finalis itu mempunyai kompetensi yang sangat-sangat hebat semua, jadi sangat senang bisa terpilih. Dengan adanya kompetisi Koko Cici Jatim ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat serta mengenalkan wisata, budaya daerah dan Tionghoa di Indonesia maupun internasional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.